Sip FM dan Gosmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat beriman, jumpa kembali dengan saya sendiri di channelnya Sip FM bersama Gusmat. Baik, sebelum melanjutkan ke kajian berikut, alangkah lebih baik jika jenengan like dan subscribe dahulu. Baik, mari kita lanjutkan. Berikut ini mengenai belajar agama tanpa guru atau otodidak. Hukum belajar agama tanpa guru dan dalilnya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menjadi pribadi yang berilmu menjadikan diri kita memiliki derajat yang lebih tinggi. Kewajiban menuntut ilmu sendiri telah dianjurkan dalam banyak dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hari Ibnu Majah 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Sagirno 3913. Allah Ta'ala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan, "Kami mendengar dan kami taat." Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia. Qs. An-Nur 2451. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Wa qawluhu azza wa jalla, "Rabb zidni ilma." وضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما. Firman Allah Ta'ala yang artinya, "Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu," mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Fathul Bari 1/92. Belajar tanpa guru bisa menyebabkan kesesatan. Mempelajari suatu agama, terutama agama Islam, hendaknya dilakukan melalui guru. Meskipun saat ini banyak sekali teknologi yang semakin memudahkan seseorang untuk belajar agama, tapi hendaknya tetap memiliki guru untuk mendapatkan pengajaran agama yang tepat. Belajar tanpa guru dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam ajaran yang salah. Mempelajari agama Islam tanpa guru menyebabkan kebingungan bagi diri sendiri karena tidak adanya keteguhan dalam belajar. Maka dari itu hukum belajar agama tanpa guru tidak dianjurkan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wafat 261 seorang sufi, bermazhab Hanafi, mengatakan, "Min lam yakun lahu syaikhu ka syaikhihi syaitan." Barang siapa tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Tafsir Ruhul Bayan 5/264. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Qs. Al-Isra 36. Bahaya belajar tanpa guru. Bahaya dari belajar tanpa guru juga terdapat dalam sebuah cerita. Tuma Al-Hakim adalah seorang tabib, dokter, yang menjadi simbol kebodohan pada masa itu. Ayahnya adalah seorang dokter. Setelah orang tuanya meninggal dunia, ia mewarisi banyak buku kedokteran milik orang tuanya tersebut. Ia pun sibuk menelaah buku-buku tersebut, dan dia membaca di buku tersebut. Al-Habbatu Sauda Shifa'un min kulli da'. Habatus Sauda, jintan hitam, adalah obat untuk segala penyakit, hari Al-Bukhari. Namun ternyata kitab yang ia baca sudah usang atau mengalami kesalahan saat ditulis, sehingga satu titik huruf ba menjadi dua titik, jadilah dia baca Al-Hayyatu Sauda Shifa'un min kulli da'. Yang artinya adalah ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Dalam satu riwayat lain, akhirnya ia meninggal dunia karena digigit ular hitam saat pergi mencarinya untuk obat. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ia menyebabkan kematian banyak orang karena memberi mereka obat yang terbuat dari olahan ular hitam. Contoh kisah di atas menunjukkan bahwa betapa bahayanya jika seseorang menelaah suatu ilmu tanpa seorang guru yang berpengalaman. Bukan hanya kesesatan bagi diri sendiri, tapi juga menyebabkan kesesatan bagi orang lain. Sungguh seseorang yang telah tersesat dalam mempelajari ilmu agama, maka tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hari Bukhari 2697 dan Muslim No. 1718. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap memulai khutbah biasanya beliau mengucapkan, Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. HR Muslim No. 867. Sahabat, masih banyak sebenarnya, namun hanya ini yang dapat saya utarakan. Dahulu semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.